Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam acara perenungan singkat Gereja Protestan Indonesia Lu Jemaat Via Dolorosa Makassar. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari yang cerah ini, kami menundukkan kepala dan mengangkat hati, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan secara singkat firman kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dari surat pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Demikianlah firman Tuhan. Kemerdekaan dari Allah menjadikan berkat. Itulah tema renungan pagi ini. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan, tepat pada hari ini, seluruh rakyat Indonesia bersatu hati mengucap syukur dan berterima kasih karena dapat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. 350 tahun lamanya bangsa kita dijajah oleh bangsa Belanda, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Kemerdekaan ini merupakan buah dari perjuangan anak bangsa, bukan diberikan secara cuma-cuma oleh penjajah. Kemerdekaan menjelaskan adanya kebebasan dari penjajahan dan penindasan. Hidup dalam alam kemerdekaan seperti sekarang ini memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan. Kita mendapatkan kebebasan untuk menyalurkan daya cipta, rasa dan karsa sebagai kekayaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup demi mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Tetapi kebebasan ini dapat berubah menjadi kebablasan apabila kita tidak menghormati kebebasan orang lain. Di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi yang super canggih, banyak kita jumpai gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Banyaknya berita-berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk membuat kekacauan. Semakin banyaknya ujaran-ujaran kebencian yang dialamatkan kepada seseorang
bahkan hilangnya sikap toleransi satu dengan yang lain. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ini, kalau tidak dibatasi, justru akan menjadi permasalahan yang akan sangat mengganggu kehidupan kita dengan sesama. Oleh karenanya, kebebasan yang diberikan kepada kita harus dibatasi. Apabila tidak, kita akan menjadi serigala bagi orang lain. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan, selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga adalah warga kerajaan surga. Sama-sama memperoleh suatu hasil dari pembebasan yang membuahkan kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia dan kemerdekaan seorang Kristen yang sejati diperoleh melalui pengorbanan dan curahan darah. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan para pahlawan yang rela mati demi terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajah. Kemerdekaan Indonesia diraih karena hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan diberikan oleh penjajah. Kemerdekaan orang percaya karena kita dibebaskan dari belenggu dosa oleh Kristus yang rela menderita bahkan mati di kayu salib. Kemerdekaan orang percaya semata-mata adalah karena anugerah Tuhan bagi kita yang kita terima secara cuma-cuma. Sebagai warga kerajaan Allah yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa dan yang masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa, kita harus bebas dari kuasa dan perbuatan dosa. Ibarat ikan yang di lautan yang hidup di air asin tetapi dagingnya tidak menjadi asin. Demikian pula dengan kita, walaupun hidup dalam dunia dengan lingkungan yang penuh dosa, janganlah dikuasai oleh dosa. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus? Berdasarkan bacaan kita hari ini, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, sikap kita terhadap diri sendiri. Ayat 11 menekankan bahwa kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, yaitu perbuatan kita yang lama yang dikuasai dosa. Mengapa kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging? Supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, sehingga kita memiliki kemenangan. Dengan apa kita dapat terlepas dari keinginan daging tersebut? Yaitu kita harus memiliki roh Kristus dan menjadi milik Kristus. Yang kedua, sikap kita terhadap orang yang tidak seiman. Ayat 12 menekankan untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman dan yang tidak mengenal Kristus. Ketika kita memiliki cara hidup yang tidak baik, orang-orang yang ada di sekeliling kita akan mencemooh kita dan menganggap bahwa semua orang Kristen adalah tidak baik. Mereka menganggap kita sebagai perwakilan dari seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui cara hidup kita yang benar. Dengan melihat sikap hidup kita yang benar, membuat orang lain mempermuliakan Tuhan. Ketiga, sikap kita terhadap orang seiman. Dalam 1 Korintus 1 ayat 12, Rasul Paulus menekankan bahwa kita terdiri dari banyak anggota, dan sekalipun terdiri dari banyak anggota, tetapi kita merupakan satu tubuh. Tidak perlu merasa yang satu lebih penting dari yang lainnya, karena secara keseluruhan anggota tubuh tersebut saling melengkapi dan saling membutuhkan. Jika satu anggota tubuh menderita, semua anggota tubuh turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita.
Masing-masing anggota tubuh tersebut diberikan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah, dan sudah selayaknya karunia tersebut dipergunakan untuk saling membangun, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus sebagai kepala gereja. Yang keempat, sikap kita terhadap pemerintah. Pada ayat 13 berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Dan pada ayat 17 bagian akhir, hormatilah raja. Itu berarti kita harus hormat dan tunduk pada pemerintah sebagai wakil Allah di dunia. Tunduk kepada pemerintah juga berarti taat kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena ketaatan kepada pemerintah adalah perintah Allah. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan, peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini berbeda dari peringatan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini kita diperhadapkan pada situasi yang masih memprihatinkan karena pandemi COVID-19 yang belum juga menunjukkan tanda-tanda adanya penurunan dalam penyebarannya. Dalam menghadapi situasi saat ini, kita terus bertanya, kapan pandemi ini berakhir? Banyak orang mulai menjerit karena penghasilan mereka sudah jauh berkurang. Banyak orang yang sudah mulai tidak sabar dan bosan karena tetap di rumah saja. Banyak orang yang sudah tidak mengindahkan himbauan pemerintah untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan. Masih banyak kita jumpai orang-orang yang tidak menggunakan masker. Padahal sesungguhnya fungsi masker selain untuk melindungi diri kita, juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam situasi dan kondisi saat ini, hadirkan sikap peduli terhadap sesama. Hadirkan kasih dan persaudaraan di antara kita. Jadilah pahlawan-pahlawan kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kita. Marilah kita menyerahkan permasalahan bangsa kita kepada Tuhan, dan hanya kepada Dia satu-satunya yang kita andalkan. Percayalah dengan sungguh bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Apapun yang kita hadapi saat ini, jangan pernah sekalipun kehilangan harapan. Jangan pernah merasa bahwa kita ditinggalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tetap memelihara dan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan, menutup perenungan singkat pagi ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan secara singkat firman-Mu. Mampukan kami meninggalkan manusia lama yang hidup dalam kuasa dosa. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kemerdekaan sejati yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Bapa, kami rindu akan pemulihan Indonesia. Jamah setiap pribadi agar hidup takut akan Tuhan. Jadikan negara kami menjadi negara yang makmur dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Sandra bersama keluarga. Berikan kiranya kesehatan dan mampukan dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan singkat pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.